Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Mutiara dengan NIM 232830112. Di video kali ini saya akan membahas tentang pelayanan prima, khususnya mengenai pengetahuan dan dasar komunikasi. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang bagaimana memberikan pelayanan yang baik melalui komunikasi yang efektif. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain agar makna yang dimaksud dapat dipahami. Menurut Shannon dan Weaver, komunikasi adalah proses pengiriman informasi dari pengirim ke penerima melalui saluran tertentu dengan kemungkinan adanya gangguan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan dapat dipahami. Unsur komunikasi terdiri dari pengirim, pesan, media, penerima, umpan balik, gangguan, dan konteks. Semua unsur ini saling berkaitan agar pesan bisa tersampaikan dengan baik. Prosesnya dimulai dari pengirim menyusun pesan, lalu menyampaikan melalui media, penerima menafsirkan pesan, dan akhirnya memberi umpan balik. Tujuannya adalah agar kita memahami bagaimana pesan bisa dimaknai oleh penerima secara tepat. Kemudian ada model komunikasi. Komunikasi adalah proses yang dinamis dan interaktif. Terdapat dua model utama, yaitu model Shannon-Weaver dan model transaksional. Model Shannon menggambarkan alur komunikasi dari sumber atau pengirim melalui saluran ke penerima dengan kemungkinan adanya gangguan dan umpan balik. Sedangkan model transaksional menunjukkan bahwa komunikasi berlangsung dua arah secara bersamaan, di mana kedua pihak berperan sebagai pengirim dan penerima sekaligus. Konseptual komunikasi. Intinya, pesan tidak selalu dimaknai sama oleh setiap orang karena dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, konteks, dan budaya. Bahasa dan gerak tubuh juga menjadi simbol untuk menyampaikan ide, namun maknanya bisa berbeda tergantung budaya dan norma sosial. Konsep komunikasi juga menekankan pada pikiran dan perasaan individu, serta melihat aspek kekuasaan dan kesetaraan dalam proses komunikasi. Dasar-dasar komunikasi dalam pelayanan prima. Prinsip utamanya meliputi kejujuran, keterbukaan, empati, sopan santun, dan kepedulian terhadap pelanggan. Selain itu, komunikasi yang baik juga harus memiliki kejelasan bahasa, fokus pada kepuasan pelanggan, serta dilakukan dengan konsistensi dan keandalan. Terakhir, penting untuk memberikan umpan balik agar pelayanan bisa terus diperbaiki dan ditingkatkan. Berikutnya, strategi dasar komunikasi dalam pelayanan prima. Ada beberapa hal penting yang perlu diterapkan, yaitu keterbukaan dan empati agar kita bisa memahami pelanggan, sikap mendukung dan positif untuk menciptakan suasana yang nyaman, serta kesetaraan dan komunikasi yang proaktif agar semua pelanggan merasa dihargai. Selain itu, kita juga perlu melakukan evaluasi berkelanjutan agar pelayanan terus meningkat. Contoh penerapannya adalah menyapa pelanggan dengan ramah, menjelaskan solusi dengan jelas, dan mengakui kesalahan dengan sopan. Teknik komunikasi yang baik dalam pelayanan meliputi mendengarkan secara aktif, menggunakan bahasa yang positif, serta mengajukan pertanyaan terbuka agar pelanggan merasa diperhatikan. Kita juga perlu menggunakan bahasa tubuh yang ramah, menyesuaikan gaya komunikasi, dan mengelola konflik dengan tenang. Selain itu, komunikasi tertulis harus jelas dan sopan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Tujuannya yaitu agar pelanggan merasa dihargai, dipahami, dan dibantu dengan baik. Kemudian, kegunaan ilmu komunikasi dalam pelayanan prima. Yang pertama, untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Kedua, meningkatkan kepuasan layanan. Tiga, mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Empat, memperkuat citra organisasi. Lima, mendorong inovasi dan evaluasi layanan. Kemudian yang keenam, untuk menumbuhkan budaya pelayanan yang humanis. Ilmu komunikasi merupakan kunci kesuksesan dalam pelayanan prima.
Sebagai kesimpulan, komunikasi merupakan proses untuk membangun kesepahaman antara pemberi dan penerima layanan. Pelayanan prima tidak akan tercapai tanpa komunikasi yang jujur, empatik, dan jelas. Melalui strategi dan teknik komunikasi yang tepat, kita dapat menciptakan interaksi yang berkualitas serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memahami ilmu komunikasi ini, organisasi mampu menciptakan layanan yang unggul dan profesional. Terima kasih sudah menyimak video presentasi ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.